saya sebagai moderator akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bismillah bersama kita buka acara webinar kesehatan dalam perspektif agama pada hari ini tanggal 5 Oktober 2020 dengan judul Negatif COVID-19 dengan meningkatkan imunitas keimanan dan sehat psikologis. Tak lupa yang saya hormati sebagai pemateri Bapak Royanullah, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Ibu Sofihatul Mawaddah MEI selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 108 KKN reguler tahun 75 UIN Wali Songo Semarang, dan juga teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Semoga dengan acara ini dapat menambahkan ilmu yang berkah untuk kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu saya utarakan, alhamdulillah peserta webinar pada hari ini dari kalangan siswa SMP, SMA, dan juga kebanyakan mahasiswa. Ada pula guru-guru sekolah SMK sederajat. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung dalam acara webinar kali ini. Saya mulai bacakan CV pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini oleh Bapak Royanullah, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Terapan, jenjang pendidikan tinggi, S1 Psikologi UIN Sunan Gunung Jati 2007 sampai 2011, S2 Psikologi Terapan di Intervensi Sosial Universitas Indonesia 2013 sampai 2016. Work experience, pengalaman kerja, asisten laboratorium di Laboratorium Psikologi UIN Sunan Gunung Jati 2011 sampai 2015. PT Bina Potensia Indonesia 2012 sampai 2013. BCA Development Program 2013 sampai 2014. Dosen Psikologi Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati 2016 sampai 2017. Dan sekarang dosen Psikologi Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang sejak 2018. Kontak person beliau 089 960 52773. Email royanullah@walisongo.ac.id. Baik, mari kita mulai webinar pada pagi hari ini dengan judul Negatif COVID-19 dengan meningkatkan imunitas keimanan dan sehat psikologis. Untuk Bapak Royanullah sebagai pemateri hari ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan kelompok KKN kelompok berapa? 108. 108 ya, atas kesempatan untuk berbagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan ya. Diberikan kesehatan, kebahagiaan gitu ya. Dan banyak hal positif yang dirasakan hadirin sekalian, sehingga hari ini kita masih
bisa berdiskusi ya, berdiskusi sharing bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa secara aktif berdiskusi bareng-bareng ya, sehingga apa yang saya share nanti bisa juga menambah manfaat lah, wawasan, menambah pengalaman juga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa meneladani ajaran beliau ya, menyebarkan kasih sayang dan perdamaian lah di seluruh alam semesta ini. Baik, para hadirin, rekan-rekan, saya manggilnya apa ya? Ini tadi kalangannya macam-macam ya. Bapak Ibu sekali, ada Bapak Ibu, ada adik-adik, ada teman-teman mahasiswa. Hari ini saya diminta untuk berbagi berkaitan dengan negatif COVID ya, seputar imunitas lah ya, kira-kira gitu dari perspektif psikologis. Tapi ini saya sempat salah paham ya, saya kira ada dua pemateri gitu, jadi satu dari perspektif agama, satu dari perspektif psikologi, jadi saya kira ada dua gitu. Tapi ternyata hanya ada satu ya, nggak apa-apa nanti saya coba elaborasi ya, karena saya sebetulnya lebih banyak nih akan bicara tentang perspektif psikologi sebenarnya ya. Hanya nanti kita bisa lihat relasinya lah ya sambil proses berdiskusi bagaimana sehat psikologi ini bisa berkaitan dengan keimanan gitu ya, yang berhubungan sama imunitas tubuh. Saya mungkin mau berbagi cerita dulu ya. Pernah nggak, ini para hadirin nanti ya, kalau yang pernah bisa share, merasakan situasi merasakan perubahan fisik gitu ya, lebih sehat gitu ketika berkumpul dengan orang-orang yang dicintai atau dengan keluarga. Ada yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ini bisa sambil sharing ya. Ya, Pak. Kira-kira ada nggak yang punya pengalaman ketika berkumpul dengan orang? Ya, Pak. Boleh cerita ya? Mohon maaf kok tiba-tiba saya menghilang tadi dari Zoom-nya ini. Ini masih ada suara saya ya? Masih, Pak. Balik lagi, ada nggak yang pernah mengalami teman-teman, Bapak Ibu sekalian, misalnya merasa lebih sehat gitu ya, ketika berkumpul dengan orang dicintai? Atau misalnya begini, saya seringkali dapat banyak sharing ya, ketika sakit itu keinginan untuk sembuh gitu ya, perasaan sehat itu jauh lebih kuat ketika ada orang-orang yang menengok kita. Atau pernah merasakan itu? Mungkin pernah ya, mungkin pernah Bapak Ibu hadirin sekalian mengalami hal itu. Saya pernah melihat beberapa situasi di mana teman-teman gitu ya, orang yang sedang sakit begitu, yang tadinya lemas begitu ya, yang sedang sakit tipes misalnya. Lalu ketika ditengok oleh seseorang, misalnya oleh sahabatnya, oleh temannya, oleh keluarganya, itu mengalami perasaan yang berbeda. Mengalami perasaan yang berbeda, memperkuat, tiba-tiba merasa sehat dan lebih semangat. Dalam beberapa kasus yang lain, misalnya, saya punya seorang kawan ya,
dia merasakan gatal-gatal begitu ya. Jadi dia cemas mau menghadapi ujian. Seingat saya ujian tesis ya. Menjelang ujian tesis itu dia seringkali gatal-gatal. Penyebabnya adalah kecemasan yang berlebihan gitu ya. Ketika dia mau menghadapi ujian itu. Apa yang teman saya lakukan? Dia ternyata pulang ke rumah. Bertemu ibunya, minta dipeluk ibunya, minta dielus kepalanya. Dan dalam 1 hari itu, gatal-gatalnya hilang, sembuh. Saya tidak tahu apakah teman-teman atau para peserta semua pernah merasakan hal itu. Tapi saya pernah melihat hal-hal seperti itu. Bagaimana kesembuhan gitu ya, bisa bergerak dengan cepat ketika kita berada pada kondisi psikologis yang nyaman. Ketika berada dalam kondisi mental yang positif. Itu pengantarnya ya. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu, ada pengalaman-pengalaman nyata begitu ya. Pada beberapa situasi kita lebih kuat, kita lebih tahan banting begitu ketika bersama orang-orang yang kita cintai atau ketika kondisi psikologis kita sangat positif. Atau misalnya begini, saya pernah berada pada situasi workaholic dalam artian tidak berhenti bekerja gitu ya, mengerjakan sesuatu. Menulis sesuatu, membuat sesuatu tanpa seolah-olah tanpa kelelahan. Di usut punya usut, bukan berarti tidak hanya sekedar karena saya makan cukup dan istirahat cukup. Tapi ternyata karena saya mencintai apa yang saya lakukan. Karena saya mencintai apa yang saya lakukan sehingga saya mampu bertahan dalam situasi yang hektik itu. Atau dalam psikologi sendiri ya, ada satu istilah yang disebut sebagai makna hidup. Ada cerita dari satu tokoh besar di psikologi ya, namanya Viktor Frankl. Nanti bisa di-googling. Jadi beliau ini pada masanya itu mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kebetulan dia seorang orang Jerman ya, dia orang Jerman pada masa itu. Tapi aslinya Yahudi begitu. Dan dia ditangkap pada Perang Dunia II, dia ditangkap karena peristiwa Holocaust ya, kalau teman-teman tahu. Dia dikurung, dipenjara, disiksa dengan sedemikian rupa lah. Tapi selama di penyiksaan itu, dia terus berkarya gitu. Dia menulis pengalaman-pengalamannya, dia menulis peristiwa-peristiwa yang dia lalui, dan dia punya tujuan. Dia punya makna tujuan bahwa saya ingin selamat, saya ingin berbagi pengalaman ini, sehingga bisa menceritakan pada orang banyak. Apa yang terjadi pada dirinya, di berbagai macam bentuk siksaan apapun, dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan, dia punya makna, punya tujuan. Akhirnya dia punya sebuah terapi yang sangat terkenal di psikologi, namanya logoterapi. Jadi di mana penyakit itu bisa dilawan ketika kita punya makna tentang hidup kita, ketika kita punya meaning, kita punya rasa berarti tentang hidup kita sendiri. Tentu saja di agama kita juga kita belajar hal-hal semacam itu. Itu sekedar sharing awal aja ya, bahwa ada pengalaman di sekitar kita ketika kondisi mental kita positif, kita jauh lebih kuat. Kita jauh lebih sehat, kita jauh lebih tahan banting. Nah, yang kita bahas hari ini kan bagaimana sehat psikologis ya bisa membuat kita negatif COVID. Ini saya bisa share screen kan ya? Bisa, Pak. Oke. Saya mau tunjukkan dulu ini. Hari ini kita ada di situasi pandemi ya. Beberapa hal tentang pandemi ini kan sebuah kondisi di mana
Ini bisa lihat screen saya ya, di mana kita menghadapi satu penyakit yang menyebar dengan luas. Itu pandemi. Kita tahu problem utama di pandemi adalah wabah penyakit. Jadi terjadi menular gitu ya, penyakitnya ini menular. Maka disebut pandemi. Kalau nggak menular ya nggak pandemi. Kayak kanker misalnya kan, kanker itu penderitanya banyak di seluruh dunia, tapi kemudian dia tidak pandemi karena bukan sebuah penyakit yang menular. Nah, pandemi ini sebenarnya sudah terjadi berulang kali di dunia kita ya, di planet bumi inilah. Jadi kebetulan hari ini adalah pandemi kesekian. Sebelumnya sudah berlangsung. Bahkan masih ada pandemi yang berjalan. HIV/AIDS misalnya, itu kan pandemi yang masih mengintai kita. Tapi dia relatif bisa dihindari lah dengan beberapa cara. Dan hari ini yang masih sangat baru adalah COVID. Apa yang bahaya dari COVID ini tentu saja pertama penyakitnya ya. Tapi yang yang lebih berbahaya lagi dari COVID ini adalah ini. Saya temukan ini ya, rumor, hoax, misinformasi, dan juga media sosial. Karena dalam beberapa catatan ya, yang ada di pandemi itu bukan hanya penyebaran penyakitnya, tapi penyebaran ketakutannya. Bahkan penyebaran ketakutan akan pandemi ini jauh lebih kuat dibanding penyebaran penyakitnya itu sendiri. Misalnya begini, mungkin saja hari ini kamu merasa takut dengan tertular gitu ya. Walaupun sebenarnya di sekitarmu itu tidak ada gitu. Atau wilayahmu itu masih zona hijau. Tapi ketakutannya ikut kamu rasakan. Nah, beberapa situasi pandemi itu menyebarkan ketakutan. Dan teman-teman harus tahu ya, ketakutan itu adalah salah satu sumber problem kesehatan mental secara psikologis ya, atau problem kesehatan mental. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi ya, dalam pandemi ini bukan hanya terjadi penyebaran wabah penyakit, tapi ada pandemi kecemasan, gitu. Pandemi rasa takut yang bisa membuat orang mengalami berbagai macam gejolak psikologis. Karena pandemi ini pandemi ini melahirkan reaksi psikologis. Kenapa? Karena pandemi itu mendatangkan pengalaman sakit, mendatangkan pengalaman kehilangan, dan mendatangkan pengalaman perubahan. Pengalaman sakit tentu saja bagi teman-teman yang mengalami sakitnya langsung, mengalami itu. Pengalaman kehilangan mungkin saja teman-teman atau saudara kita banyak yang kehilangan anggota keluarganya, pasangan hidupnya, suaminya, istrinya, begitu. Dan mungkin saja banyak juga orang yang mengalami perubahan cara hidup. Kalau di teman-teman kampus atau para guru misalnya ya, yang tadinya mengajar offline ya di kelas, kemudian berubah menjadi ngajar online. Itu kan perubahan-perubahan yang rentan menghadirkan emotional distress, kondisi-kondisi emosi yang negatif yang nantinya membawa satu hal yang sama, yaitu Halo, saya hilang lagi ya, sorry. Ini suara saya. Tadi sampai mana? Disimak bisa sampai mana? Sampai yang itu loh Pak. Sampai mana tadi? Emosi negatif terus langsung udah terkat. Oh, hilang ya. Kenapa ya? Mungkin dari sinyalnya. Ini kali ya, ini ya. Sampai sini tadi ya. Ini Pak tadi. Nah, emotional distress menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan kecemasan, kecemasan ini yang mendatangkan berbagai macam penyakit psikologis yang nantinya bisa menimbulkan penyakit fisik. Karena ada beberapa gangguan psikologis yang efeknya itu fisik. Misalnya jadi diare, jadi asma misalnya ya, gatal-gatal atau ada hal seperti itu.
Nah, itu situasi pandemi. Jadi, sekali lagi saya garis bawahi, pandemi itu menyebarkan penyakit, juga menyebarkan ketakutan. Bahkan pandemic of fear-nya, pandemi ketakutannya itu punya sebaran yang jauh lebih luas. Karena akan menjangkiti orang-orang yang tidak sakit. Gitu. Bahkan menjangkiti orang-orang yang tidak sakit. Nah, sampai sini, isu yang paling sering digaungkan oleh siapapun ya, isu yang paling sering digaungkan oleh siapapun berbagai macam elemen adalah menjaga imunitas, meningkatkan imunitas. Maka selain pakai masker gitu ya, selain pakai masker, jangan berkerumun gitu, apa yang dikampanyekan adalah jaga imunitas, makan yang sehat, bahagia, dan seterusnya. Nah, imunitas ini memang punya kaitan seperti ini. Saya tunjukkan sesuatu lagi ya. Sebentar. Ini dia. Nah, COVID-19 itu salah satu kuncinya hari ini karena belum ada obatnya adalah imun sistem. Imun sistem itu, sistem kekebalan tubuh ya, dipengaruhi oleh dua sisi sebetulnya. Sisi biologis ya, bagaimana kita menjaga kondisi fisik tubuh kita, lalu sisi kesehatan mental. Ini saling beririsan. Jadi imun sistem itu tidak berdiri sendiri dan tidak juga pengaruhnya hanya dari makanan, fisik, olahraga, istirahat, dan seterusnya. Tapi juga bagaimana kondisi psikologisnya juga harus diperhatikan. Jadi ini adalah tiga lingkaran yang menjadi kekuatan siapapun begitu ya dalam menghadapi COVID-19 hari ini. Makanya kecemasan, ketakutan itu akan menurunkan sistem imun kita. Akan menurunkan sistem imun kita, akan membuat kondisi psikologis kita, kondisi fisik kita berubah. Karena ketika kita cemas misalnya, saya ingin tunjukkan juga ini ya, apa yang terjadi ketika kita cemas. Nih, kita gelisah, kita kehilangan konsentrasi, kita berkeringat terlalu banyak, kita insomnia, rasa takut menggebu-gebu terus ada, palpitasi, detak jantung meningkat, mengalami gangguan pencernaan misalnya. Nah, ini terjadi. Jika ini semua terjadi, kita kesulitan beristirahat. Maka kemudian mental health, kondisi biologis, itu berkaitan dengan sistem imun. Jadi, kalau hari ini tuh sistem imun itu nggak berdiri sendiri dari makanan saja, tapi bagaimana kita membangun kesehatan diri kita, kesehatan psikologis. Nah, jadi COVID-19 itu, hari ini kan belum ada vaksinnya, belum ada obatnya lah, kira-kira gitu ya. Ini yang harus diperhatikan, menjaga kesehatan mental. Walaupun sebenarnya ya, kalau kamu googling ya, saya sempat googling sedikit lah tentang apa namanya COVID-19 ini. Ada pertanyaan-pertanyaan begini. Misalnya ini ya. Di Google aja, misalnya kamu nanya, can people recover from COVID-19? Apakah orang bisa sembuh dari COVID-19? Kebanyakan orang itu sembuh dari penyakit itu. Karena kebanyakan orang sebenarnya punya simptom yang moderat gitu. Mohon maaf, hilang lagi. Tolong diingatkan sampai mana tadi saya bicara? Halo? Bisa
Disampaikan sampai mana? Sampai isu COVID ya. Jadi Yang ada sistem imunnya, Pak. sistem imun. Sampai sini bukan? Pak. Iya, Pak. Tadi udah lanjut ke yang Mas. Udah ini ya, Pak ya. Ya, sorry ya. Saya nggak tahu ini ada apa di sekitar saya ini. Jadi, sekali lagi COVID-19 bisa kita hadapi lewat biological cycles, fisik ya, makan yang sehat, istirahat yang cukup, juga kondisi mental kita. Takut boleh, ketakutan berlebihan yang tidak boleh. Waspada boleh, waspada berlebihan yang tidak boleh. Misalnya kita akan pernah dengar ada orang-orang yang ke mall aja pakai APD gitu, saking cemasnya. Itu tidak bagus untuk imun sistem. Jadi imun sistem dibangun sekali lagi lewat mental health dan biological need. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya sehat mental itu apa sih? Saya mau kasih beberapa sumber ya. Ini saya temukan dari Halodoc aja, yang sumber-sumber familiar aja ya. Jadi kesehatan mental itu kondisi di mana seseorang sadar akan potensi yang dimilikinya, dia kemudian tidak memiliki pola perasaannya itu positif, pikirannya tenang, kemudian menjalani kehidupan sehari-hari dengan damai begitu ya. Jadi tidak cemas dan seterusnya. Jadi kamu bisa tahu dirimu sendiri, kamu bisa mendayagunakan potensi diri. Itu adalah kondisi-kondisi di mana kita sehat secara mental. Tidak ditekan oleh apapun. Nah, sehat mental ini juga kalau kata WHO ya, adalah kondisi di mana kita merasa sejahtera ya. Sejahtera itu bukan kaya raya ya. Ibadah cukup, ibadah tenang gitu, makan tenang gitu. Ada makan yang cukup tapi nggak tenang. Gitu. Semuanya bisa dilakukan sebaik mungkin, semuanya dilakukan tanpa perasaan-perasaan negatif. Jadi kamu bisa bekerja produktif, sekalipun ada kecemasan, kamu bisa mengatasinya. Jadi kecemasan, ketakutan gitu ya, itu adalah hal-hal yang sangat wajar. Dan ketika kamu punya mental yang positif, kamu bisa mengalaminya itu nggak terlalu lama gitu. Bisa bisa cepat kuat gitu, bisa cepat melawan balik ketakutan dan kecemasanmu. Jadi ketika ketakutan dengan COVID, mencari informasi misalnya, sehingga ketakutannya tidak terus-menerus hadir. Nah, di Indonesia sebenarnya ya ada situasi darurat kesehatan mental sebenarnya. Jadi ini beberapa data ya. Kalau bisa dilihat, ini beberapa data di beberapa wilayah. Di Jakarta misalnya saat ini ada peningkatan orang dengan gangguan jiwa, DGJ. Fasilitas kesehatan kita itu untuk kesehatan jiwa masih belum memadai. Itu tantangan-tantangan. Hampir 1 juta orang melakukan bunuh diri di dunia. Jadi selain di Indonesia, di dunia juga mengalami darurat kesehatan mental. Makanya ini jadi problem. Nah, ini dalam angka nih, 14 juta orang, disabilitas dan seterusnya. Ini angka-angka yang menunjukkan di Indonesia ya. Yang menunjukkan kalau kondisi kesehatan mental kita hari ini masih punya masalah. Gimana? Mau ngambil lebih? Oke. Itu tentang kesehatan mental. Nah, ini saya mau menunjukkan lagi bagaimana kaitan antara... Sebentar ya. Ya, ada iklan. Nah, ini ringkalan ya. Jadi stresor itu akan mempengaruhi hormon, akan mempengaruhi sistem syaraf, sehingga membuat imun sistem kita menurun. Jadi hari ini, kalau disebut sehat itu bukan hanya sekedar sehat fisik. Ya, kalau
menderita kecemasan, itu akan merubah sistem saraf kita, akan mengganggu sistem hormon kita. Sehingga kita mengalami kecemasan, mengalami depresi, mengalami insomnia. Jadi semuanya saling berkaitan. Makanya kondisi mental lagi-lagi adalah kondisi yang harus kita jaga. Kondisi yang sangat harus kita perhatikan dengan baik. Sebentar, saya harus rapikan dulu sesuatu ya. Oke. Itu tentang kesehatan mental. Bagaimana sekali lagi kesehatan fisik tidak berdiri sendiri, sistem imun tidak berdiri sendiri dari kesehatan fisik saja. Tapi kebahagiaan kita, ketenangan kita itu mempengaruhi. Jadi kalau perspektif kesehatan hari ini sebetulnya holistik gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar, hadirin semua, Bapak Ibu pernah dengar istilah kesehatan holistik, itu adalah kesehatan fisik, makan bagus, dan mental bagus. Itu saling berkaitan karena berpengaruh pada sistem saraf, berpengaruh pada sistem imun. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Nih, ketika kamu stres, ini hormon kortisol meningkat. Hormon kortisol ini pada beberapa akan mengganggu imunosupresan. Kortisol itu bertindak sebagai imunosupresan, menekan kemampuan imun kita. Sehingga ada penyakit dari luar, imun kita menjadi tidak berdaya. Ini bagaimana stres dan imunitas berkoneksi, gitu ya. Saling berhubungan. Jadi ketika kamu stres, hormon kortisolnya meningkat, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh di tubuh kita. Jadi bukan hanya bukan hanya soal kesehatan, makan gitu. Tapi harus dilengkapi juga dengan ketenangan jiwa. Nah, ini yang kemudian ingin saya sampaikan. Kita memilih bahagia karena bahagia itu bagus buat kesehatan. I have chosen to be happy because it's good for my health. Sebenarnya kalau Bapak Ibu hadirin sekalian mau belajar ya, nah ini lebih ada buku nih, ini free ya, bisa kamu cari di Google Books, Immune System and Mental Health. Jadi di sini penjelasan sangat detail setiap gangguan psikologis, stres misalnya ya. Nah, stres itu berkaitan dengan imunitas. Dan seterusnya, depresi, gangguan kecemasan. Ini bisa nanti dipelajari bersama-sama. Atau bisa dipelajari juga sendiri karena memang cukup panjang. Nah, bagaimana sih mengelola stres untuk bertahan jiwa? Ini saya ambil dari satu gerakan di sekitar kita ya, di Kementerian Kesehatan. Lihat. Kalau mau tenang, punya sehat mental, kita harus punya orang untuk berbagi. Siapapun itu. Orang tua, pasangan hidup, teman dekat, dan seterusnya. Kalau mau sehat mental juga, usahakan melakukan sesuatu hobi yang disukai. Nggak perlu sering ya. Misalnya di rumah senang bercocok tanam, maka bercocok tanamlah gitu. Mengisi waktu gitu. Lalu tenangkan pikiran dengan relaksasi, itu juga bagian dari membuat kita lebih tenang. Kalau orang barat itu sering yoga begitu ya. Kalau kita kan misalnya berzikir dan seterusnya sebagai seorang muslim ya. Selain hobi tadi ya, sama dengan minat, punya hobi olahraga, tapi jangan over gitu. Punya hobi apapun lakukan di keseharian kita. Sebisa mungkin melakukannya. Lalu yang berkaitan dengan keimanan kita ya, meningkatkan aktivitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, itu juga berkaitan dengan kesehatan jiwa. Karena akan membangun kesadaran diri kita ya sebagai seorang manusia. Membangun kesadaran diri kita
agar berpasrah diri begitu ya terhadap segala kesulitan apapun, karena dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan kepasrahan begitu, setiap kan kita tuh nggak mengalami gini, kita tidak mungkin tidak mengalami bentar saya atur bahasanya, kita itu tidak mungkin senang terus, pasti ada kalanya kita mengalami tekanan, namanya juga hidup. Nah, dengan memahami agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami esensi kita sebagai manusia yang ada di atas, ada di bawah, ada baik, ada buruk, ada senang, ada sedih, itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Ibadah dalam beberapa bukan kasus ya, dalam beberapa contoh nih, ketika dilakukan secara serius gitu ya, dengan penuh penuh keseriusan, penuh ketaatan gitulah kira-kira, itu akan membentuk diri yang lebih tenang, akan membentuk kesadaran diri yang jauh lebih kuat. Apalagi kalau mendalami agama, kita tahu esensi kita sebagai manusia begitu, kita jadi tahu kalau kita tuh bisa sakit. Maka ketika sakit kita tidak cemas, kita tidak ketakutan, tapi kita mencoba mencari cara mengumpulkan informasi bagaimana untuk sembuh. Kira-kira begitu. Makanya agama dan sehat mental itu berkaitan sekali. Karena lewat agama kita belajar ketenangan. Lewat agama kita belajar pemahaman diri kita. Lewat agama kita belajar memahami diri kita sebagai manusia yang biasa, yang tidak ada, nggak punya daya upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya tadi ya, agama yang bagus gitu ya, didalami dengan sangat baik, kemudian memberikan efek positif terhadap kesehatan mental. Kesehatan mental nanti akan punya efek pada sistem imunitas. Karena tadi fakta-fakta tadi menunjukkan ya, kalau sekali lagi kesehatan mental kita akan membuat kita merasa jauh lebih sehat, membuat kita jauh lebih cepat sembuh. Seperti contoh-contoh di awal yang saya sampaikan. Kalau kadang-kadang ada istilah begini ya, kalau riset ya, kalau orang Indonesia apa sih yang bahagia buat Indonesia? Berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Kebahagiaan hakiki buat orang Indonesia itu kumpul. Gitu. Makanya kita senang berrelasi dengan orang lain. Kita senang bicara dengan orang lain. Kita senang punya kawan banyak, kita senang curhat. Efeknya memang kadang-kadang kita bergosip dan seterusnya ya, tapi itu adalah esensi bahagia buat orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Nah, itu hal-hal yang bisa saya share ya. Nah, mungkin nanti saya ingin lebih banyak berdiskusi saja ya. Nah, ini saya ingin tutup dengan ini. Ini siapa coba ya? Ada yang tahu? Ini kata-kata siapa? Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Nah, ini nilai-nilai agama yang bisa mempengaruhi sehat mental kita. Jadi ketika kita sakit, agama membuat kita tenang, ketenangan membuat kita sehat secara mental, kemudian akan membuat kita lebih cepat recovery, lebih cepat sembuh. Sehingga penyakit dalam kondisi terburuk pun begitu, ketika kita sabar dan menerima kondisi diri kita, maka kebahagiaan bisa tetap kita rasakan. Oke. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya share ya. Nanti mungkin lebih bagus nanti kita bisa diskusi-diskusi ya sambil memperdalam lah. Itu kira-kira Bapak Moderator, Mas Ahmad ya? Iya, baik Pak Ryan Wolf. Mungkin dari teman-teman yang hadir ada pertanyaan mungkin untuk Bapaknya sekitar kesehatan mental,
yang udah diutarakan Bapaknya tadi, terus tentang hubungan agama dengan kesehatan mental kita, seperti itu. Ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat atau langsung aja dinyalain speakernya. Ini sudah ada lewat chat. Ada dari chat mungkin. Saya bahas aja ya. Bagaimana solusi agar mahasiswa yang khawatir tidak mendapat ilmu perkuliahan yang maksimal dan mahasiswa yang tidak betah berada di rumah karena berbagai faktor bisa tetap terjaga kesehatan mentalnya. Ini dari Vibratama Winantoro. Karena menurut pengalaman saya sendiri, depresi tidak selalu disebabkan oleh lemahnya iman. Iya betul ya, depresi itu memang tidak karena kelemahan iman ya, tapi depresi terjadi ketika kita tidak sanggup mentolerir satu kondisi yang negatif gitu, sehingga kita menjadi tertekan gitu ya, menjadi merasa lemah sekali gitu. Hanya memang iman dalam beberapa perspektif bisa membantu kita bounce back istilahnya gitu ya, fight gitu, melawan kondisi depresi itu. Tapi memang tidak kemudian di stigma orang yang depresi itu ya orang yang mengalami kelemahan iman, tidak dilihat secara hitam putih atau ya nggak hitam putih seperti itu. Karena begini, kita punya kecemasan ya, kita wajar punya kecemasan, dan ada beberapa hal mungkin yang kecemasannya tidak mungkin kita tolerir, tidak sanggup karena kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ini kayak kuliah ya. Kuliah hari ini memang jadi problematika tersendiri, terutama perkuliahan online. Kenapa jadi problem? Salah satu problem besarnya adalah perubahan kebiasaan. Yang tadinya datang ke kelas harus lewat internet seperti hari ini harus lewat media online. Itu di luar kebiasaan. Pandemi itu kan merubah, salah satunya adalah terjadi perubahan kebiasaan gitu. Makanya kemarin sempat berkembang istilah new normal gitu ya, karena yaitu ada kebiasaan-kebiasaan baru. Dan pada beberapa kasus ini, mahasiswa itu kebanyakan punya pemikiran begini, yang namanya kuliah itu harus ke kelas. Jadi konsepnya gitu ya, konsep tertanam di kepala, kuliah itu kamu jalan, masuk ke kelas, menghirup udara kelas begitu, melihat suasana kelas, maka bisa belajar. Nah, kalau di rumah ya bukan belajar. Atau misalnya kok belajar pakai HP sih? Karena selama ini kebiasaan yang terbentuk HP adalah untuk main gitu. Untuk chatting, untuk games, untuk main. Jadi itu jadi gap tuh. Jadi seolah-olah kamu tidak belajar. Kalau di rumah kan main, di rumah kan leyeh-leyeh, di rumah kan tiduran, rebahan gitu ya, bukan belajar, sehingga itu mengganggu kamu secara mental, mengkondisikan diri untuk belajar. Sehingga kamu merasa sulit menangkap materi, sehingga kamu merasa sulit menerima ilmu gitu. Karena ada perubahan-perubahan. Sama kayak gini deh. Kalau kita nih kadang-kadang makan nih, kalau nggak ada nasi, itu nggak merasa makan. Pernah mengalami itu nggak? Moderator deh saya tanya. Nggak ada nasi, kamu merasa belum makan. Pernah nggak? Kalau pagi, kamu itu belum jangan sarapan gitu. Jadi, padahal udah makan roti nih, tapi kita merasa belum makan. Pernah nggak seperti itu? Iya Pak, sering. Ya, pikirannya Sering, karena makan itu kebiasaannya adalah menggunakan nasi. Sama seperti halnya kuliah. Kuliah itu ya ke kelas gitu, berinteraksi dengan kawan, bercanda, nulis gitu ya di ruangan kelas. Masuk ke ruangan kelas, ada sensasi-sensasi itu yang tidak bisa kita lagi rasakan, sehingga hari ini misalnya kita mengalami kesulitan, seolah-olah tidak bisa belajar, seolah-olah saya nggak kuliah. Makanya ada di antara teman-teman misalnya, kalau saya lihat fenomena ya di sekitar saya sendiri, ada yang memutuskan untuk cuti. Kenapa? Karena tidak sanggup kuliah online karena itu. Gitu. Terlepas dari misalnya nggak ada soal kuota dan seterusnya lah, itu kan
memang harus nggak bisa dipungkiri itu juga problem. Walaupun ada beberapa solusi lah soal kuota itu. Cuman solusi psikologis ini nih, kondisi psikologis ini nih yang kadang-kadang nggak terperhatikan. Kalau saya tanya ya, masih terkait hal ini ya. Baik atau enggak kira-kira kita terus-menerus berpikir seperti itu? Baik dalam arti bagus atau enggak buat diri kita? Pastinya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena kenyataannya hari ini nggak ada pilihan lain selain kuliah online. Kecuali kamu berani cuti. Cuti juga kan ada resiko. Maka salah satu solusi yang paling kuat bisa dilakukan adalah membangun penerimaan diri atas kondisi yang terjadi. Kalau misalnya susah, saya pernah menyarankan ke mahasiswa ya, rubah denah kamarmu menjadi ruang belajar. Sebisa mungkin jangan di tempat tidur, tapi kamu harus duduk di kursi di atas meja. Kenapa? Biar tubuhmu tetap menganggap dirimu sedang kuliah. Tubuhmu, pikiranmu tetap merasa kamu sedang kuliah. Jadi merubah suasana kamar. Kalau ada ruangan ya. Kalau nggak ada ruangan, saya seringkali menyarankan cari tempat lain yang bisa membuat kamu nyaman. Pak, saya nyamannya di masjid. Kira-kira bisa nggak kamu ikut kuliah di masjid? Bisa, Pak. Nah, ada tuh mahasiswa yang akhirnya memutuskan setiap jam kuliahan dia ada di masjid nongkrong. Itu dia tentu saja minta izin. Karena memang kondisi rumah kan berbeda-beda. Tapi yang jelas, pertama kali yang harus kita sadari betul adalah tidak ada pilihan lain selain kuliah online saat ini. Itu belum ada kebijakan baru di kampus ya terutama. Di Semarang kan belum boleh kuliah online tuh. Dan itu tuh kesulitan yang dirasakan bersama. Jadi jangan berpikir hanya kamu saja yang merasa kesulitan. Jadi seolah-olah ini adalah masalahmu sendiri. Kamu harus cerita, berbagi dengan teman-teman. Bahkan dosen sekalipun itu kan mengalami kesulitan untuk mengajar secara online ini. Apalagi dosen-dosen yang sudah senior ya, sudah sangat sepuh. Ada keterbatasan penglihatan, misalnya kekuatan penglihatan yang sudah berkurang, itu sangat kesulitan, tapi mereka berusaha keras. Saya lihat banyak dosen-dosen yang berjuang tuh melebihi kemampuannya sendiri. Jadi walaupun mata sudah lelah, dan kadang, nggak tahu didengerin atau enggak nih sama mahasiswa, tapi mereka tetap berusaha keras mengajar. Nah, artinya apa? Balik lagi isunya adalah kita harus menerima dulu. Ya, kita harus menerima dulu bahwa tidak ada pilihan lain, ini satu-satunya solusi yang bisa kita tempuh, lalu kita cari strategi. Kayak tadi ada 2 hal yang pernah saya share ke mahasiswa. Ubah denah kamarmu, atau cari ruangan tertentu di rumah yang bisa di-set jadi ruangan belajar. Bilang ke orang rumah, saya mau kuliah, ini jadi ruangan kuliah saya, mohon sekali untuk memberikan spare ruang sedikit saja, misalnya gitu. Kalau di rumah nggak bisa, ada mahasiswa yang saya suruh keluar, cari tempat yang bisa membuat kamu nyaman belajar. Karena tadi ada problem kenyamanan. Kira-kira gitu. Itu untuk Mas Vibratama ya. Gimana? Silakan, Pak Moderator ditanya dulu Mas Vibratama sudah bisa menjawab atau belum? Untuk Mas Vibratama mungkin dapat diterima atau ada masukan lagi. Jadi pada intinya pola pikir mahasiswa yang kuliah tuh seharusnya tuh harus ada kayak seperti di kelas, duduk di kursi seperti itu. Kalau online kan memang kebanyakan yang dirasakan kan kayak seolah tuh banyak tugas aja gitu loh, Pak. Padahal tuh sama aja, pada intinya kan kuliah online, kuliah langsung pun tugasnya pun sama, tapi yang dirasakan kan di sini di rumah. Jadi beliau mahasiswa seolah-olah tuh kegiatan rumah tuh yang mengganggunya gitu. Ya, saya pribadi memang sebenarnya men-set kuliah biasa aja saya, sama lah gitu. Beban tugas sama, kemudian artinya nggak ada yang berlebihan gitu, tugasnya nggak dirubah, sama aja sebenarnya. Hanya memang persepsi tadi yang kemudian ngaruh. Ya, soalnya udah banyak kegiatan di rumah juga, jadi kan kegiatan di rumah campur kuliah itu. Kalau yang di kampus kan udah fokus kuliah tersendiri. Ya, gitu. Jadi harus latihan konsentrasi ya, latihan fokus gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya,
Sofian Dewi. Dari siapa? Dari Sofian Dewi. Dewi ini Kak, Pak, mungkin. Mohon izin untuk bertanya, gimana cara mengatasi anxiety yang berlebihan, dalam artian tidak terlalu memikirkan atau takut akan hal yang belum terjadi, karena kadangkala kecemasan yang berlebihan itu menghalangi saya untuk melakukan sesuatu. Kalau kesulitan, salah satu cara pertama itu relaksasi. Relaksasi itu bisa dengan mengatur napas ya. Kan ketika kecemasan adrenalin meningkat ya. Tegangan nadi itu meningkat. Yang pertama kali hal yang bisa dilakukan adalah melakukan olah relaksasi itu. Tarik napas dalam, ditahan, buang. Tarik napas dalam, tahan, buang. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Itu cara yang paling mudah bisa ditempuh. Kalau masih kesulitan, saran saya, cari orang untuk berbagi, menceritakan kecemasanmu, sehingga ada bantuan orang untuk menenangkan diri. Itu dua hal itu. Misalnya kemarin ini ada ujian munakosah. Mahasiswa nih, saya mau menguji kan, dia tegang sekali, kecemasan ya. Saking tegangnya dia nggak sanggup presentasi. Apa yang dilakukan? Keluar dulu dari ruangan ujian, tarik nafas, relaksasi dulu, menenangkan diri dulu. Ada yang bahkan kalau beberapa orang misalnya memutuskan untuk berwudu dulu. Jadi mendinginkan badan, merelakskan badan. Itu yang biasanya yang paling mungkin bisa dilakukan. Yang paling sederhana bisa dilakukan. Itu ya untuk siapa? Sofian Dewi. Jadi kecemasan direduksi dengan relaksasi karena merubah sikap badan kita yang tadinya tegang menjadi rileks. Apalagi nih pertanyaan Muhammad Anis dari IAIN Kudus. Keadaan di mana seseorang sadar akan potensi yang dimilikinya dan pertanyaan saya adalah saya belum tahu potensi diri saya. Apakah saya mengalami gangguan kesehatan mental? Problem iya, itu ada problem, ada kesulitan tertentu lah. Kalau sampai ke penyakit begitu ya, itu harus mesti kita klarifikasi lagi, mesti kita cek lagi. Tapi ketika tidak mengetahui, masih kebingungan akan potensi diri, itu ada kondisi potensi gangguan terjadi gitu ya. Potensi gangguan terjadi. Nah, harus segera sharing, diidentifikasi dan dipahami lewat banyak cara ya. Kamu misalnya ke psikolog lah, tes minat, tes potensi diri kan ada ya. Nanti sharing. Atau kalau susah, cari teman, cari kakak tingkat, cari ngobrol sama orang tua. Apapun yang bisa dilakukan. Sehingga mulai mengenali dirinya, potensinya apa. Minatnya apa. Jadi, dia itu secara klinis ya, ketika kebingungan potensi. Secara klinis itu secara klinis ya, secara medis lah dalam psikologi gitu. Itu masih berupa potensi gangguan, tapi belum berubah menjadi gangguan yang spesifik. Ketika jadi gangguan spesifik itu misalnya gini, kamu tidak paham potensimu, terus kamu mengalami kecemasan berhari-hari. Kamu mengalami depresi, mengalami rasa terpuruk sekali gitu. Sehingga maunya diem aja gitu. Nah, itu adalah mulai ada gejala-gejala gangguan serius, gitu, gangguan klinis. Tapi ketika hanya kebingungan awal, masih bertanya-tanya, itu adalah sebuah kondisi potensial untuk mengalami problem psikologis. Kira-kira gitu. Ini tadi Muhammad Anis. Gimana nih Muhammad Anis, Vibratama, dan Sofian Dewi? Ya.
Kalau untuk Bisa. saya sudah jelas, Pak. Terima kasih. Tapi mungkin Ini nanti ada pertanyaan lagi. boleh. Ini Vibratama. Iya, Siapa yang Pak. bicara? Nah, nanti ya Pertama. saya jawab dulu yang lain ya. Iya, Pak. Kalau Sofian gimana Sofian Dewi? Ya, kita ngobrol santai aja ya. Sofian Dewi, ada orangnya? Sudah, Pak. Sudah diterima. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Nah, ini dari mana ini? Saya dari Bali. Oh, dari Bali ya, jauh ya. Dari Bali. Kalau Vibratama dari mana? Dari YN Tulungagung, Pak. Oh, Tulungagung. Oke. Terus tadi siapa lagi yang udah saya jawab ya? Muhammad Anis dari IAIN Kudus. Oh. Muhammad Anis, hadir? Hadir Pak, hadir. Jurusan apa di Kudus? Mahasiswa ini? Mahasiswa Jurusan apa? Akidah Filsafat Islam. Oh, kenal siapa ya? Saya punya beberapa teman dosen IAIN Kudus. Tapi kayaknya jurusannya apa saya lupa. Gimana? Bisa dipahami? Bisa Pak, bisa. Muhammad Anis? Ya. Oke, alhamdulillah. Saya geser lagi ke siapa? Andi Mulyadi Sihombing. Tentang ketika kita sudah memutuskan suatu pendapat yang akan kita utarakan kepada teman kita, tapi saya selalu kepikiran bahwa keputusan kita itu sudah tepat atau belum. Apakah mempengaruhi kesehatan mental? Ini sering terjadi apa enggak? Dijawab ya. Mana Andi? Halo Pak, Halo Andi, dari mana Andi? dari Jambi Pak. Oh, dari Jambi. Ini luar biasa ya. Webinarnya seberang pulau gitu ya. Ini sering terjadi apa gimana, Andi? Ini mahasiswa kamu apa profesinya? Mahasiswa Pak, Semester berapa? semester 3, Jurusan apa? Jurusan? Administrasi Pendidikan Kampusnya mana kampusnya? di Universitas Jambi Pak. Oke. Ini sering terjadi apa gimana? Ketika akhir-akhir ini saja Pak, sebelum-sebelumnya belum pernah gitu kepikiran. Berarti sejak berapa lama? Sejak mulai semester 3 bulan 6 ini Pak. Dalam hal apa aja tuh? Misalnya pas mengutarakan pendapat ketika apa? Memberi saran mengerjakan topik penelitian yang dia lakuin atau melakukan riset di penelitian ini gimana caranya gitu Pak. Takutnya dia tuh susah menemukan apa yang cocok gitu. Kami hanya memberi saran gitu. Oh, memang kamu punya tugas tertentu nggak tentang penelitian? Kami sebagai ketua kelompoknya Pak. Oh, berarti kamu dalam konteks kuliah gitu ya? Iya Pak. Jadi kuliahnya berarti metode penelitian. Iya. Mungkin jangan-jangan masalahnya karena masalah metode penelitian ini. Semester berapa? 3 tadi? 3 Pak. 3. Berarti kan itu sesuatu yang diangkat mungkin aja. Berarti kan ini baru pertama kali kamu dapat mata kuliah penelitian. Bener nggak? Iya, pertama kali Pak. Nah, jangan-jangan karena ini pertama kali, jadi itu jadi problem yang sangat berat. Gitu. Kebetulan kamu mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok, sehingga keraguan itu muncul. Kan gini, kalau keraguannya hanya muncul pada satu pengalaman itu aja, berarti kan ada sesuatu di hal itulah. Berarti misalnya karena ini metode penelitiannya baru pertama kali, otomatis kamu merasa belum mampu. Kan itu ketakutan-ketakutan yang terjadi. Gitu. Tapi sekali lagi, yang namanya pendapat ya, apalagi kamu sebagai ketua kelompok tuh harus diutarakan. Dengan berbagai macam perdebatan tentu saja kan. Ya namanya juga perbedaan pendapat, kita harus siap-siap. Jadi jangan-jangan kalau bagi saya ya, ini adalah problem kamu sedang beradaptasi dengan mata kuliah tersebut, apalagi posisimu sebagai ketua kelompok, sehingga kan menambah
apa istilahnya beban tanggung jawab lah, sehingga itu akan menimbulkan rasa khawatir yang jauh lebih tinggi daripada biasanya gitu. Jadi itu harus diatasi ya, walaupun selama itu tidak mengganggu, tidak muncul di berbagai macam aktivitas yang lain, sebenarnya itu hanya problem di mata kuliah itu atau problem tentang konteks penelitian itu. Jadi ya nggak perlu terlalu khawatir gitu. Namanya juga wajar lah ketika ketemu mata kuliah baru gitu ya, apalagi menjadi tanggung jawab sebagai ketua itu punya beban psikologis tersendiri. Tapi yang jelas saran saya coba diutarakan saja, berlatih ya. Berlatih mengutarakan pendapat, agak dikesampingkan dulu rasa takutnya, percaya diri saja gitu. Dan harus selalu bersiap-siap menghadapi perdebatan atau perbedaan pendapat. Jadi jangan langsung merasa bahwa akan mengalami gangguan mental. Gitu. Tapi harus diatasi ya, harus segera diatasi, jangan dibiarkan. Gitu, Mas Andi, gimana? Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama ya. Udah ya, bawahnya komennya tentang absensi semua. Tadi ada pertanyaan lanjutan saja dari Mas Vibratama. Ya ada Pak, tapi beda topik. Boleh Pak? Boleh lah. Boleh nggak ini moderator, boleh nggak? Kok saya jadi kayak monolog sendirian? Sorry. Nggak apa-apa Pak, silahkan untuk nambah ilmu juga. Oh, silahkan. Tidak harus Iya, tentang silakan. topik terus. Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya mengenai quarter life crisis ini Pak, temanya. Lagi krisis. Ya. Gimana? Jadi saya pernah baca-baca ya, penyebab kenapa remaja milenial zaman sekarang itu lebih mudah depresi daripada remaja zaman dahulu. Jadi penyebab di situ disebutkan bahwa penyebabnya itu media sosial. Karena kita bisa mudah mengetahui informasi orang lain lagi dapat apa gitu. Terus saya sendiri juga merasakan, walaupun saya sendiri tahu sedikit-sedikit lah tentang bagaimana cara mengatasinya. Tapi walaupun saya tahu, tapi kenyataannya itu saya tetap mengalami gitu Pak. Sulit gitu, walaupun itu saya sudah tahu bagaimana caranya. Misalnya teman saya lihat di Instagram, teman saya punya reward ini, lalu mendapat ini. Itu terdapat rasa iri dalam hati saya gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana untuk mengatasi situasi ini Pak? Terima kasih. Ya, ini kasus di sejuta umat ya. Sosial media jadi dua sisi mata uang lah. Satu sisi dia adalah sumber informasi yang sangat luas. Satu sisi dia adalah ruang kita untuk berkoneksi dengan banyak orang. Tapi di sisi lain ada perbandingan sosial kira-kira gitu ya. Jadi kamu mudah sekali mengikuti tren, kamu mudah sekali membandingkan diri dengan kondisi-kondisi orang lain yang lebih baik. Hal sederhana ya, bisa nggak sih kamu menghiraukan apa yang kamu lihat itu, kira-kira bisa nggak? Bisa Pak. Bahkan kalau Instagram itu saya sampai punya 2 akun Pak. Yang pertama itu akun untuk mengikuti teman-teman saya, yang satunya untuk mengikuti akun-akun yang misal untuk memberi motivasi, pokoknya tentang ilmu Pak. Untuk yang satunya itu, kalau yang satunya untuk teman-teman, untuk memfollow teman-teman sendiri, begitu. Nah itu salah satu cara sebetulnya kamu sudah bisa membagi ruang ya, karena memang media sosial juga harus kita manage ya. Media sosial harus kita manage karena informasi-informasinya kan tidak semua serta-merta positif gitu. Saya sendiri memanage media sosial saya, misalnya dengan meng-hide misalnya ya, hal-hal yang mengganggu gitu bagi saya.
Atau sebisa mungkin saya tidak melihat hal-hal yang negatif. Karena kalau sekali kita klik misalnya, kan itu muncul di explore misalnya kalau Instagram ya. Kalau sekali kita klik muncul lagi, sehingga mendorong minat saya untuk terpengaruh lagi. Jadi memanage media sosial adalah salah satu cara gitu. Terus misalnya kita juga harus membandingkan, betul nggak sih yang terjadi, harus memperhatikan maksud saya, betul nggak sih yang terjadi di media sosial itu adalah kondisi yang real. Faktanya kan seringkali media sosial orang untuk pencitraan lah, walaupun nggak semua ya. Misalnya kamu lihat temanmu bahagia terus, ya karena dia posting yang bahagianya doang gitu. Orang ya jarang-jarang posting yang sedihnya. Ya jadi kita harus melihat bahwa media sosial itu adalah kadang-kadang menjadi sisi lain dari orang. Kadang media sosial juga ya tidak utuh mengungkapkan diri orang sebenarnya. Contoh kecil dari foto aja. Ketika kamu update foto di Instagram lah, kira-kira butuh berapa kali foto kamu untuk dapat satu foto yang paling oke lah? 30-an lebih mungkin, Pak. Diberi satu aja. Artinya apa kan? Artinya apa yang muncul di media sosial kan sesuatu yang sudah dikemas paling bagus. Gitu. Jadi pastikan pengalaman hidup lainnya mah nggak di-share kan? Iya. Dia pernah yang jeleknya itu jarang kita share. Itu kan hal yang wajar. Jadi jangan terlalu risau dengan apa yang muncul di media sosial, karena sekali lagi itu tidak menjamin informasi seutuhnya. Karena orang kan menjaga informasi di media sosial itu untuk keamanannya, untuk citranya, untuk apapun itu. Kira-kira gitu. Makanya memang ini literasi media sosial juga kamu harus mulai update ya. Semacam itu. Jadi perilaku-perilaku orang di cyberspace itu yang sebetulnya hanya mewakili sebagian kecil dari kehidupan orang itu. Jadi tidak, ya, bagi saya sih nggak perlu terlalu dihiraukan lah. Begitu. Gimana Fibra Tama? Baik, cukup jelas Pak. Terima kasih. Dari mana tuh? Tulungagung ya? Jurus kuliah mahasiswa ya? Ya mahasiswa Pak. Jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Moderator. Ini temanya mental health ya, dan imunitas sebenarnya ya, dalam konteks COVID. Jadi yang mau mendalami lagi boleh. Ya, dari segala pertanyaan mungkin lebih ke psikologi ya, Pak. Dari tadi kan yang imunitas keimanan, kalau itu kan kurang, maksudnya dari Bapaknya gimana gitu kalau dari saya sendiri. Yang imunitas keimanan untuk... Ya karena saya salah persepsi ya. Saya mohon maaf, salah persepsi. Saya kira ada dua dari sisi agama, satu dari psikologi, satu. Jadi saya pikir, oh ya saya psikologi gitu. Sisi tadi psikologisnya kayak gitu. Nah, tapi ya memang mental health itu bagi kan kesehatan jiwa bagi orang timur khususnya ya, kita nih kan kita clusteringnya orang timur ya. Salah satu hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental itu agama, spiritualitas. Jadi semakin kita punya rasa spiritual yang kuat gitu ya, agama apapun ya, saya bicara dalam konteks umum ya, itu bisa menolong kita jauh lebih sehat secara psikologis. Itu karena beberapa riset misalnya ya, menemukan kaitan tuh antara spiritualitas dengan psychological well-being misalnya, kesejahteraan psikologis. Itu banyak sekali loh sebenarnya. Penelitian-penelitian yang membuktikan itu. Bahkan yang menelitinya orang barat, kira-kira gitu. Nah, yang menelitinya orang barat membicarakan tentang semakin spiritualis kita gitu ya. Dalam agama apapun gitu. Semakin spiritual dalam hal ini kan relasi transenden ya, relasi kita dengan Tuhan gitu. Lewat media ibadah, kalau orang muslim mungkin media sholat, zikir dan lain sebagainya semakin kuat, itu semakin meningkatkan kesehatan kita. Atau ini, ada juga yang bilang begini,
kebersyukuran bisa dipahami ya sama Mas moderator dulu deh. Kebersyukuran tahu ya. Jadi Iya, Pak. semakin sering sebagai kalau dalam praktiknya kan dalam seorang muslim itu kita mengucapkan alhamdulillah misalnya ya, setiap mendapatkan hal-hal baik mengucapkan alhamdulillah. Itu kebersyukuran itu punya relasi positif sama kesehatan mental juga. Karena kebersyukuran itu mewakili cara pandang kita ya. Kita mampu melihat sisi positif dari sesuatu lah. Makanya kita mampu bersyukur. Jadi bersyukur itu sebetulnya sesuatu yang kompleks ya, bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan di bibir aja gitu. Oh, saya bangun hari ini. Saya masih bangun hari ini, saya masih bisa makan hari ini. Itu sebetulnya mewakili fenomena kalau kita mampu melihat hal-hal positif di sekitar kita. Seburuk apapun, sebusuk apapun lah misalnya pengalaman hidup kita. Tapi ketika kita bersyukur itu kita bisa menilai sisi positif yang meningkatkan spiritualitas kita, yang meningkatkan kesehatan mental kita. Dalam kajian psikologi timur kali ya gitu ya. Itu agama itu hal yang sangat penting gitu. Dalam beberapa riset sih. Tapi saya mohon maaf juga ya untuk panitia dan moderator juga ya, karena kesalahpahaman itu ya. Saya kira ada dua pemateri dari perspektif agama dan dari perspektif psikologi. Karena info webinar itu berseliweran ini, jadi saya cukup singkat ya dari sana dari sini gitu. Mohon maaf ya. Iya, jadi kami udah alhamdulillah sekali Pak materi yang Bapak berikan. Saya mungkin ada pertanyaan dikit Pak. Ini kan kita udah yang mahasiswa ya, tingkat kedewasaan kita kan dewasa gitu kan. Jadi kan udah agak tahu antara dosa dan yang nggak dosa, antara jalur neraka dan surga kayak gitu ya Pak. Ini di luar konteks yang COVID-19 Pak. Saya pribadi pertanyaan. Nah, kalau menurut Bapak di COVID-19 itu ada nggak, maksudnya percaya nggaknya tuh dari Bapak itu gimana maksudnya ke depannya untuk, kalau dari saya sendiri kan yang didampakkan tuh malah justru dari segi pendidikan, seperti sekolah-sekolah diliburkan, terus mahasiswa tadi online seperti itu. Nah, untuk kedepannya apakah online itu masih dijalankan itu bagus apa tidak seperti itu, Pak? Kalau pertanyaan tadi skip dulu, Pak. Ini yang tentang COVID dulu, dari saya. Yang mana? Jadi pertanyaannya adalah? Nah, kalau dari saya pandangan tuh, jadi itu kayak yang online, pembelajaran online tuh kayak, mohon maaf ya, kayak pembodohan massal seperti itu Pak, dari segi pendidikan. Jadi itu banyak siswa-siswa malah justru tuh jalan-jalan bebas, terus toh kemudian kan dibuka kayak gitu. Jadi itu pandangan Bapak dari segi psikologis ke depannya, apakah itu online tuh bagus untuk pendidikan seperti itu Pak? Sebenarnya online itu bagus dalam satu perspektif, misalnya membuat kita aware dengan teknologi ya. Jadi membuat kita semakin mau mengakses fasilitas teknologi yang di beberapa negara tetangga ya, itu sudah jauh lebih maju. Sementara dengan peristiwa online saat ini kan menunjukkan betapa mundurnya kita ya. Kamu lihat nggak betapa terbelakangnya kita dari sisi teknologi sebenarnya, membuktikan itu. Kalau ternyata sejak online, sinyal kita tuh nggak merata loh di satu negara tuh. Terus ternyata yang punya HP itu nggak merata juga. Jadi sebenarnya online di satu sisi itu akan meningkatkan awareness kita ya, masyarakat Indonesia untuk mengakses teknologi untuk belajar. Karena selama ini kan akses teknologi itu terbatas untuk pesan makanan, gitu ya. Iya, Pak. Transfer uang, gitu. Transportasi kayak gitu. Jadi kemudian semua kaget ketika media online dipakai untuk belajar. Yang tadinya nggak tahu Google Classroom, tiba-tiba harus pakai Google Classroom. Kayak suatu hal baru gitu Pak, harus kita belajar.
gitu. Iya, justru masalahnya itu adalah ternyata kita tidak cukup mampu beradaptasi. Jadi tidak cukup merata, punya kemampuan beradaptasi. Bagi saya sih online itu ke depan itu tetap perlu karena biar perilaku digital kita meluas gitu. Cuman memang harus hybrid gitu. Hybrid kebayang ya. Jadi setengah-setengah gitu. Ada yang offline, ada yang online. Karena offline itu kan ketemu secara sosial dan kebutuhan ketemu itu udah jadi khasnya orang Indonesia. Nggak mungkin enggak. Misalnya gini deh, wisuda online rame nggak? Ribut nggak? Ya malah justru nggak ribut Pak, kan di rumah aja masih yang wisuda itu iya. kan. Pada beberapa situasi kan online itu kayak kebiasaan yang belum mampu dilakukan, tapi kebutuhannya ada karena mau nggak mau kita mengalami ekspansi teknologi gitu ya, teknologi digital, dan kita harus hidup di dunia itu, harus belajar itu. Jadi bagi saya sih belajar online itu harus terus berjalan gitu, tapi tetap berkesinambungan dengan belajar offline gitu, karena kita tetap punya kebutuhan bersosialisasi. Ketemu langsung seperti itu ya Pak. Jadi agak ini ada pertanyaan dari yang lain mungkin Pak, dari Putri Anelta barusan. Dalam perkuliahan saya sering merasa stres ringan dan juga sedikit cemas ketika saya melaksanakan dua aktivitas yang berbeda. Oh, jadi pas kuliah itu kamu juga bantu-bantu di rumah. Bantu-bantu apa? Osami mana? Osami Putri? Ya Pak. Dari mana nih? Dari Padang Pak. Dari Padang. Bantu-bantu apa misalnya? Bantu ayah jualan Pak. Oh, jualan apa? Jualan kayak aksesoris. Berarti di toko gitu? Rumahnya toko apa gimana? Rumahnya itu bukan kayak toko Pak, tapi kayak ke balai-balai gitu. Oh, jadi berarti kan rumah sekaligus tempat berdagang itu? Iya. Memang kalau masih belum sanggup membagi dua aktivitas seperti itu, mau nggak mau loh ya, mau nggak mau harus dibicarakan sih, harus dibicarakan, harus kamu komunikasikan sebetulnya. Itu solusi yang harus ditempuh. Jadi kamu harus, ini udah ngomong sama orang tua belum? Belum sih Pak. Nah itu harus diomongin, jangan dibiarkan pusing sendiri, gitu. Ya, Jadi harus kayak ya kita tuh dipasin gitu loh Pak, kalau pas jadwal kuliah ya itu kuliah saja gitu ya Pak. Jadi ya makanya harus dibicarakan. Pastinya gitu. Ya memang yang terjadi seperti itu Pak. Pengalaman kemarin waktu di rumah juga, saya kan asli Demak ya, dekat Semarang. Nah, itu di rumah kan orang tua sawah juga. Nah, kuliah Pak, gitu. Kuliah enggak gitu kan. Ada kuliah Pak jam 7.50 misal gitu kan, terus kan online toh, cuma absen gitu. Orang tua aja tahu Pak, cuma absen aja itu bilangnya cuma absen kan bisa gitu. Padahal itu kan ada kuliah Zoom seperti ini, harus tatap muka sama dosen. Nah, kayak gitu Pak. Jadi kita harus mengikuti jadwal orang tua juga kuliah kayak gitu biasanya dari yang di rumah. Mau nggak mau kita juga harus memberikan penjelasan ya pada orang tua kita gitu, karena mungkin orang tua juga kan belum ngerti ya, merasa belum ngerti tentang cara kuliah online itu seperti apa. Memang tidak bisa kita tidak ya untuk berkomunikasi itu dengan orang tua. Saya pikir kalau hari ini kalau ngobrol sama mahasiswa hari ini ya, pasti nggak jauh tema-temanya itu, Pak saya stres sama kuliah, selalu itu. Di beberapa, ini saya pengalaman saya nih, ngisi webinar temanya apa nih? Pesertanya mahasiswa, kebetulan tentang kesehatan mental. Pasti isu yang selalu berulang kali itu adalah
wah saya pusing nih sama kuliah online dengan berbagai macam problematika. Salah satunya yaitu benturan dengan kepentingan di rumah sama kuliah online. Memang sekali lagi, kalau mau selesai ya, kalau mau beres, kalau mau tenang, harus dikomunikasikan dengan orang tua. Pak, kuliah online itu ini Pak, begini, 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 Bu, begini Bu. Jadi saya bisa, kan berarti bukan tidak membantu ya, tapi hanya pada jam segini sampai jam segini saya harus kuliah dulu. Baru setelah itu saya baru bisa membantu gitu. Saya pikir orang tua kalau dikomunikasikan secara baik itu pasti ngerti kok. Kan kamu juga disuruh kuliah sama orang tua juga kan. Gitu. Jadi pasti orang tua pun bisa memahami. Asal kamunya jangan memakai alasan kuliah online biar nggak bantu, itu yang nggak boleh. Kalau udah begitu itu ketahuan ya susah. Yang begitu ada. Gitu ya. Ngobrol ya sama orang tuanya ya. Apalagi kamu sampai stres ringan loh, itu bahaya loh. Sampai stres ringan itu harus benar-benar diobrolkan. Stres ringan tuh lumayan loh. Pusing, sakit kepala, bisa sampai gitu kan? Iya, Pak. Kayak gitu ya, Putri Anelta. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Belum ada pertanyaan. Silakan kalau masih Yang ada. lain, ada pertanyaan. Ini saya lagi di kampus ya. Mungkin ada yang kangen kampus. Saya juga di Ngalian, Pak. Oh, kamu KKN di mana emang? Saya kan Demak, tapi ini lebih di kos Ngalian. Jerakah. KKN-nya di? KKN-nya kan KKN dari di rumah. Nah, Di oh, jadi kamu di kosan gitu? Di kosan. 3 hari di kosan, 3 hari di rumah biasanya, Pak. Oh, luar biasa. Bagus, bagus. Ngaliannya di mana? Krapyak Sriwidodo, belakang Suharti. Oh. Oke. Luar biasa ya, ini pesertanya ada dari Padang, Bali. ada dari Bali. Dan mahasiswa FUHUM juga nih kayaknya ya. Kamu fakultas apa? Saya dari Fakultas Saintek, Pak. Oh, Saintek. Kan teman-teman KKN dari fakultas lain juga. Ketemu Silakan. juga Jadi belum pernah ketemu langsung? ketemu langsung beberapa orang aja. Oh. Ya Zoom. Ya begitulah ya. Saya juga membimbing KKN kok. Iya, Pak. Daring. Baru pertama jadi moderator online juga, Pak. Ada lagi? Apa? Udah 10:30 mungkin dari yang lain. Bapaknya mungkin. Kalau COVID mungkin nggak kerasa buat teman-teman kan? Karena nggak berinteraksi langsung. Tapi teman-teman itu merasakan efek dari COVID itu kan? Yaitu Iya. apa? Kuliah yang jadi online. Sementara COVID-nya sendiri mungkin ya sebagian besar belum ya jangan ya. Sebagian besar tidak bersinggungan langsung dengan peristiwa penyakitnya. Tapi efeknya itu ikut memberikan pengaruh lah. Terutama kalau teman-teman mahasiswa saya lihat memberikan pengaruh pada perkuliahan. Nggak hanya mahasiswa ya, siswa juga ya. Apalagi siswa tuh. Siswa
harus belajar ditemani orang tuanya gitu. Orang tuanya nggak ngerti juga, wah itu dinamikanya jauh lebih rumit daripada teman-teman mahasiswa. Makanya share edukasi ke teman-teman orang tua itu udah banyak sih. Jadi bagaimana bisa menemani orang tua menemani anak belajar gitu. Karena orang tua jadi double job ya. Selain kerja harus membantu belajar. Kan biasanya orang tua kan, anaknya belajar di sekolah diserahin ke guru kan. Sekarang itu yang jadi problem, dia belajar di rumah. Pasti nanya ke orang tua. Gitu. Itu problematika lagi yang juga sering terkali terjadi. Dan itu efek dari pandemi hari ini. Jadi bukan soal pandeminya langsung sebetulnya ya, sekali lagi jadi efek-efek samping lah dari peristiwa pandemi yang harus membatasi ruang aktivitas kita di secara sosial ya. Kenapa kan nggak boleh kuliah itu kan mengurangi kerumunan ya. Sehingga tidak sampai membuat sekolah atau kampus itu menjadi tempat penyakitnya menyebar. Tapi Ya. untuk akhir-akhir ini sekolahan udah banyak yang masuk kayaknya Pak. Udah banyak Ya, yang ini mulai ini kan, mulai berkembang kan, mulai menurun, mulai orang-orang yang terkena itu mulai bisa dideteksi dengan cepat gitu, sehingga di beberapa yang zona hijau biasanya, atau kalau di tempat saya bukan di Semarang sih, di kampung halaman ya, itu udah mulai ada kegiatan online dan offline gitu, jadi hybrid tadi. Karena memang zona hijau. dari Mbak Irina sama Ciana, ada tambahan mungkin sebagai divisi di belakang webinar ini mungkin? Kak Ciana. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin boleh saya bertanya lagi. Ini Gibran. Dari Gibran Tama, Pak. Ya, silakan. Ini menyangkut pertanyaan saya yang pertama tadi, Pak. Iya. Saya kurang menangkap poinnya sebenarnya. Jadi saya jelaskan lebih detailnya. Jadi saya itu punya teman. Teman saya itu biasanya curhat ke saya tentang masalah kesehariannya gitu. Dia ini kan tidak betah di rumah karena katanya orang tuanya itu sering ribut gitu. Terus dia itu kuliah di Malang. Jadi untuk untuk refreshing atau melarikan diri itu, jadi dia pergi ke Malang hanya untuk biar terbebas dari keributan di rumah itu, Pak. Padahal rumahnya itu di Tulungagung. Saya sendiri waktu mendengar seperti itu, dia meminta saran kepada saya, tapi saya nggak bisa jawab apa-apa karena kalau saya belum merasakan apa yang ada di posisi seseorang itu, saya seperti belum bisa memberikan sesuatu gitu, Pak. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu kan saya kira mungkin banyak ya anak-anak maksud saya mahasiswa yang mungkin tidak betah berada di rumah. Mungkin mereka lebih suka waktu di luar karena di rumah mungkin ada masalah seperti itu atau bagaimana. Nah, ditambah lagi pandemi seperti ini kan mereka harus dipaksa di rumah. Ditambah lagi dan teman saya itu juga pernah periksa ke psikiater, bahkan dia katanya didiagnosa gangguan kecemasan. Jadi mungkin solusinya dari Bapak bagaimana untuk seperti itu, Pak? Terima kasih. Ada beberapa hal berarti ya, solusi agar dia bisa kuliah begitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Kasusnya cukup beberapa hal saya mendengar peristiwa serupa ya. Jadi memang ada orang-orang yang pulang ke rumah itu jadi masalah. Karena memang kebetulan di rumahnya memang ada masalah-masalah tertentu. Untuk mengatasi gangguan kecemasannya memang saya sarankan sih ketemu psikolog atau psikiater ya. Saya tidak tahu apakah nanti di rumahnya itu ada akses, karena kan
akses kesehatan sekarang ke psikolog ataupun ke psikiater kan beberapa puskesmas sudah bisa ya. Beberapa puskesmas itu sudah punya tenaga psikolog maupun tenaga psikiater. Jadi saya pikir kalau punya gangguan kecemasan itu harus segera ditanganilah secara klinis tentu saja. Jadi ke puskesmas, ke klinik psikologi itu ketemu untuk menyelesaikan masalah kecemasannya itu. Ataupun kalaupun mau memperbaiki situasi di rumah, saya pikir harus juga melibatkan pihak keluarga yang lain gitu, agar punya daya tawar lah ya. Karena kalau mungkin sebagai anak kan nggak bisa menasihati langsung orang tua. Jadi harus ada ruang pihak lain yang membantu menyelesaikan masalah di rumahnya itu. Jadi ada beberapa alternatif. Kalau dia punya gangguan psikologis, pertama, gangguan psikologisnya harus diselesaikan. Jadi setelah diagnosa itu ada kelanjutannya biasanya. Jadi nggak hanya sampai diagnosa, nanti treatmentnya atau terapinya seperti apa itu harus terus dilanjutkan. Lalu kalaupun mau menyelesaikan problematika orang tuanya, itu harus melibatkan pihak lain juga. Ada keluarga terdekat yang harus jadi tempat sharing dan membantu menyelesaikan masalah ini. Kalau hanya sekedar lari, memang bisa ditempuh secara pragmatis ya, terutama untuk menyelamatkan kuliahnya dulu. Bisa lari kemanapun lah, ke tempat yang lebih aman untuk perkuliahan. Itu salah satu solusi yang paling minim sebenarnya, yang tidak menyelesaikan persoalan-persoalan diri dan di rumahnya. Tapi sekali lagi, temanmu itu kan mungkin punya skala prioritas ya, apa dulu sih yang harus diselesaikan saat ini. Mungkin kalau misalnya yang paling urgent saat ini diselesaikan adalah kuliahnya, maka lari jadi solusi pertama. Tapi tidak akan efeknya nggak panjang gitu. Nanti setelah itu, setelah selesai perkuliahan tidak terganggu, yang harus pertama diperbaiki, kalau dirinya punya gangguan psikologi, itu langsung ketemu ke klinik psikologi atau di puskesmas ya, karena ada tuh, dan for free lewat BPJS. For free dalam arti bayarnya pakai sistem BPJS itu. Nah, kalau keluarganya harus diselesaikan, sekali lagi harus ada pihak ketiga yang menengahi lah, membantu membicarakan. Yang lebih dewasa tentu saja, agar komunikasi dengan orang tua juga lebih efektif. Dan kenyataannya memang begitu ya, banyak orang yang belajar di rumah itu ada problem di rumahnya, sehingga itu jadi masalah gitu. Tapi solusi-solusi harus dicari agar kita tidak mengalami kesulitan terus-menerus. Begitu kira-kira. Baik, cukup jelas Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Karena sudah setengah pukul 11 Pak, mungkin kita cukupkan. Dari Bapaknya mungkin ada singkat dari apa untuk webinar kali ini, Pak Rian. Dari saya cukup apa ya? Kalau dari saya sih cukup. Tadi sudah tersampaikan lah, mewakili apa yang ya, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjawab pertanyaan buat peserta lain yang mungkin sama kasusnya. Yang jelas yang namanya mental health itu isu yang harus kita sadari penting. Jadi dia punya keterkaitan sangat serius dengan sistem imunitas tubuh. Jadi sama-sama kita harus jaga kebahagiaan kita lah ya, jaga kondisi psikologis kita biar tetap sehat. Dan semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Royanuwoh, materi yang telah diberikan sangat luar biasa sekali. Jadi, dan saya ucapkan terima kasih untuk penanya, Tribatama Wirantoro dari IAIN Tulungagung, Sofia Dewi tadi dari Bali, Muhammad Anis dari Kudus, dan Andi dari Jambi. Dari saya, moderator, selaku panitia pada acara webinar kali ini, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung chat kepada panitia atau ke Bapak Royanuwohnya langsung. Mungkin ya Pak, dari saya.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Kita cukupkan webinar pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.